Salam kemenangan, Shalom. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama muji menyembah Tuhan saat ini. Kita menyatakan diri bahwa biarlah Tuhan menyentuh hati kita, menjamah hati kita, mengubah hati kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Bapa sentuh hatiku, betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau mengubah hati kami, Engkau menjamah hati kami menjadi seperti yang Kau inginkan, murni seperti emas. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang penuh dengan kuasa sanggup mengubah hati dan pikiran serta hidup kami. Saat ini kami mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja melalui kebenaran firman-Mu, mengubahkan hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami selaras dengan apa yang Kau inginkan. Urapi kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diubahkan, kami siap untuk diperbaharui, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan
mulai pagi ini sampai sepanjang hari ini dengan tema orang murah hati yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau cek hari ini, pagi ini kita mau cek kita orang yang murah hati atau bukan. Atau kita adalah orang yang berbeda, kita bukan orang yang murah hati. Yuk kita coba baca Alkitab kita di dalam 2 Korintus 9 ayat 13. Mari kita baca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saya ulang kembali. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, kita dapat mengetahui bahwa kemurahan hati itu merupakan sebuah bukti. Bukti dari apa? Bukti dari ketahanan uji dalam menjalankan pelayanan. Ya, di dalam menjalankan pelayanan, kalau kita renungkan, kalau kita lihat, dan kalau kita menggunakan akal pikiran kita, akan banyak hal-hal yang berat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi pada saat kita bertahan, dan pada saat kita menggunakan hati kita dengan kemurahannya, maka kita akan bertahan dan kita akan menang atas ujian yang ada dalam pelayanan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan melalui ketahanan kita, ketahanan uji kita dalam pelayanan, maka kita bisa apa? Mempermuliakan Tuhan. Melalui kemurahan hati kita. Kemurahan hati kita akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi ketidakmurahan hati kita, nama Tuhan bisa dihujat karena kita. Katanya orang Kristen, tapi kok katanya pengikut Yesus, tapi kok gak murah hati, gak murah senyum, gak baik. Ya kita memang tidak diselamatkan karena kebaikan kita. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita memunculkan kemurahan hati kita, kebaikan kita, pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Nah begitu juga pada saat kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ya kita harus menunjukkan dong identitas kita yang adalah orang-orang telah diselamatkan dengan apa? Menunjukkan kemurahan hati. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah tahan uji di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia menunjukkan apa? Kemurahan hati. Biarlah melalui kemurahan hati yang kita miliki, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kita ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk satu kebanggaan kita, wah aku murah hati. No. Bukan itu maksud daripada kita menunjukkan, mempraktekkan kemurahan hati kita. Enggak. Sekali lagi, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena apa? Kemurahan hati merupakan bagian dari pelayanan kita. Dan kita harus juga memiliki konsep berpikir yang benar mengenai pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya sekedar kita, kayak saya sampaikan firman Tuhan, atau main musik di gereja, WL, singar, asar kolektan, dan yang lain-lain. Tidak, itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pelayanan kita tidak boleh mengkerdilkan pengertiannya sampai di situ. Pelayanan ini adalah hidup kita. Kita yang mengaku Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan kita, ya kita hamba-hambanya. Kita pelayan-pelayannya. Jadi pelayanan di dalam kehidupan kita itu tidak boleh dipersempit hanya di mimbar gereja, di dalam gereja, di dalam gedung gereja. Nggak bisa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi pada saat kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, ya itulah pelayanan kita. Mimbar kita, altar kita untuk pelayanan itu apa? Tempat kerja kita, tempat kuliah, sekolah, pendidikan, usaha, bisnis. Itu tempat pelayanan kita. Nah disitulah kita melakukan pelayanan. Dan disitulah akan ada yang namanya ujian. Dan kita akan tahan uji atau tidak. Dan supaya kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang tahan uji, munculkan kemurahan hati. Ya, kalau kita baca ayat itu tadi. Selain kemurahan hati, apa lagi yang harus ditunjukkan? Ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Sang Tuhan Agung kita, Yesus Kristus. Nah biarlah di dalam pelayanan hidup kita. Kalau saya ngomong pelayanan, Bapak Ibu sudah tidak membayangkan pelayanan itu hanya di mimbar ya Bapak Ibu ya.
Pelayanan kita adalah aspek hidup kita. Di mana kita berdiri itu adalah tempat pelayanan kita. Di mana kita berdiri nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Melalui kemurahan hati kita, melalui ketaatan kita. Jadi pada saat kita memahami kata pelayanan, nah itulah yang harus kita lakukan di seluruh aspek hidup kita. Nah maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kerendahan hati dan kasih yang tulus, maka kita akan memberikan suasana baru. Kita menghadirkan suasana surga di tempat kita berada, di tempat kita melayani, di tempat kita menyatakan kasih-Nya Kristus dimanapun kita berdiri. Maka kehadiran Allah direpresentasikan, diwujud nyatakan melalui kita. Sehingga kasih Allah dapat dinikmati oleh banyak orang melalui siapa? Melalui kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjalankan fungsi kita melalui kerendahan hati kita. Kita menggunakan fungsi kemurahan hati kita, kita menjalankan fungsi kita sebagai apa? Terang dan garam. Siapa yang di dalam kegelapan, melalui kemurahan hati kita, melalui kerendahan hati kita, melalui kasih kita, mereka menikmati terang itu. Melalui kita, mereka menikmati, mereka yang hambar menikmati, diberi rasa oleh garam itu. Mereka yang akan berpotensi mengalami pembusukan, karena kita adalah garam, maka pembusukan itu dapat diselesaikan, pembusukan itu dapat dicegah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan pada saat kita menantikan itu, biarlah kita menunjukkan kemurahan hati kita, ketaatan kita. Kemurahan hati kita untuk sesama kita, dan ketaatan kita kepada Sang Tuhan Agung kita, Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami diingatkan untuk kami memaknai pelayanan itu adalah hidup kami. Pelayanan itu, mimbar pelayanan itu atau altar pelayanan itu adalah seluruh aspek yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah dimanapun jemaat-Mu, umat-Mu berada, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu berada ya Tuhan. Biarlah mereka menyadari bahwa hidup mereka adalah pelayanan untuk-Mu. Hidup mereka adalah ibadah untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh aspek hidup para umat-Mu, jemaat-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu itu digunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan juga untuk menyatakan kemurahan hati kami semua. Untuk menunjukkan ketaatan kami kepadamu, Sang Tuhan Agung kami. Dan biarlah pada saat kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya, kami Engkau dapati setia sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh aspek hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah semua aspek hidup kami diberkati Tuhan, supaya kami juga dapat memberkati orang lain. Supaya orang lain dapat merasakan apa yang kami rasakan. Orang lain merasakan kasih seperti yang kami rasakan. Orang lain menikmati terang. Jikalau mereka dalam kegelapan, orang lain menikmati rasa. Jikalau mereka dalam kehambaran. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemakaian-Mu terus atas hidup kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Ini doa kami bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu lagi di Victorious Devotion yang akan datang. Tetap munculkan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang tahan uji di dalam pelayanan kita. Itu dengan apa? Memunculkan kemurahan hati kita supaya dinikmati banyak orang dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.